bahagia selamanya untuk kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di siang ini kita berkumpul dalam rangka mengemban berkas negara. Bapak Ibu, menindaklanjuti surat dari BNA bersama dengan Komnas Info diskusi atau audiensi tentang bla. Untuk meningkat waktu, Bapak Ibu, monggo teman-teman Mas maksud dan tujuannya, perwakilannya untuk menyampaikan di audiensi ini. Kita beri waktunya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak anggota DPRD Tulungagung yang saya hormati, Bapak dari pemerintah daerah Tulungagung, dari bagian hukum, Bapak Camat Tanggung saya hormati, Bapak Kepala Desa Ngopoh yang saya hormati, dan Bapak-bapak dari Kantah BPN Tulungagung yang saya hormati, Bapak dari Polres yang saya hormati, dan teman-teman media ketika juga ada biasanya yang saya hormati, dan saudara-saudara kita yang dari Ngopoh maupun partisipan dari desa lainnya yang ada di sini yang saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Kepada Bapak yang kita ada Juni kemarin itu sudah ingin demo, tapi kemudian sebagai warga negara yang baik kita musyawarah, demo bisa ditunda sampai menunggu surat jawaban dari kantor DPR. 30 Juli saya japri kepada Pak Ketua, tapi juga tidak dibalas. Akan saya sertakan videonya gejolak masyarakat di Ngopoh. Itu surat permohonan diri sudah kita ajukan. Beliau melalui telepon sebelumnya itu awal Agustus. Nah, kemudian kita memang sudah ada agenda tanggal 15 kemarin malam kita mau rapat untuk menindaklanjuti dinamika yang ada. Namun 15 pagi kita dapat surat undangan ini. Maka dari itu mohon maaf dan mohon diketahui bahwa di hari ini memang sudah direncanakan. Tidak berarti wis dikirimi surat kirim kok tidak agak demo. Mengerti? Paham? Oke. Saya tidak perlu banyak bicara, tapi saya mewakili masyarakat Ngopoh
Nanti kalau ada hal-hal teknik dan detail yang perlu saya tanyakan langsung kepada Ustaz Ketua, akan saya tanyakan. Izin saya disepakati ditunjuk sebagai juru bicara. Bila? Beres? Jadi bukan aku karena tinggi ingin ngomong, saya diberi kuasa untuk menjadi juru bicara di sini. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semua, dan bila khusus kepada Badan Pertanahan Nasional Kantah. Kami memegang surat yang terbit atau dikirimkan ke Kantah Tulungagung ini pertama bulan Mei tahun 2008, kemudian juga bulan ditindaklanjuti lagi Agustus 2008, yang isinya adalah perihal untuk pengembalian hak, kata pengembalian hak dan ukur global untuk tidak lanjut rincian tanah di Desa Lepok luas kurang lebih 264 hektar berkisar tahun 1901 di Jawa Belanda. Tanah tersebut asal mula dari tanah warga penduduk Dukuh atau Dusun Tumpak Mergo yang dihuni terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk 135 KK. Tanah tersebut untuk diredistribusikan, bahasa lainnya dikembalikan, menjadi hak milik penuh adat warga Desa Lepok, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Itu pilihannya Pak. Tolong dijawab dengan singkat. Dua surat ini Bapak Kantah Badan Pertanahan Tulungagung, mohon penjelasannya. Status surat ini bagaimana? Masih berlaku, tidak berlaku, atau diabaikan? Mohon dijawab singkat padat. Itu aja. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan one by one. Mohon maaf Bapak DPR, ini berhubung dengan memberikan waktu kepada saya, maka di sini saya memberanikan diri untuk dalam tanda kutip memberikan waktu saya kepada langsung kepada Bapak Kantah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Tulungagung. Terima kasih. Mohon maaf, untuk diskusi berdua kami, biar tidak ada diskusi-diskusian bahasanya gitu ya. Jadi pertanyaan kalau berjenengan langsung. Ya, hanya posisi kalau jenengan sudah selesai memberikan. Saya belum selesai Pak. Monggo dilanjutkan dulu. Justru itu saya bertanya minta jawaban. Nanti akan saya lanjutkan. Pertanyaannya berlanjut Pak. Kalau berlanjut berarti jawab saya. Ya sudah, terserah dari kamu bagaimana. Itu pertanyaan saya, tetapi jawaban beliau nanti masih ada argumentasi dari kamu. Terima kasih. Artinya diskusi atau audiensi ini biar berjalan, jadi semua tetap lewat kami, gitu ya? Siap, saya sepakati. Oke. Pak Kantah, ada pertanyaan seperti itu? Kita berlaku, para monggo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab mungkin perlu saya sampaikan izin Pak Herdiri Kecil. Saya ingin memperkenalkan diri, mungkin saya akan pendatang baru. Nama saya Gatot Suyanto Pak. Jadi saya baru memasuki Tulungagung di 25 Juli kemarin, jadi kira-kira 1,5 bulan. Dan saya kemarin memang menerima surat somasi yang disampaikan oleh Mas Yudi. Saya ini sudah komunikasi secara pribadi kemarin dengan Mas Yudi kaitannya dengan itu. Saya mohon izin juga karena saya baru masuk ke Tulungagung. Saya kurang nuwun pada masyarakat Tulungagung, terutama yang hari ini alhamdulillah kita ketemu dengan masyarakat Desa Ngempok ya.
Ya, saya juga baru dengar desa Nopo. Tapi kemarin saya sampaikan Mas Billy, saya belum bisa jawab somasinya karena saya sendiri baru tahu kaitannya dengan permasalahan ini dan saya baru pelajari. Dan sampai hari kemarin memang ada hal yang perlu kami tambahkan dengan data yang diberikan ke kami untuk menjawab hal ini. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi dan tim, izinkan saya menjawab langsung tadi yang terkait dengan surat itu. Saya pikir sekalian semua apa yang disampaikan baru nanti saya menjawab, tapi beliau katanya sambung menyambung. Tapi harapan saya sih apa yang diinginkan nanti yang saya jawab. Kalau yang belum memang saya nanti akan teruskan. Tapi terkait dengan surat yang disampaikan tadi di tanggal di Mei 2008 ya, Mei 2008 dan kemudian di Agustus 2008 ya tidak salah ya. Tentu saja itu masih berlaku karena itu perintah. Tapi izin Pak, sebelum ini izin perlu dipahami antara perintah dan perihal di dalam surat tersebut. Mohon izin ya. Karena di situ perlu saya sampaikan perihalnya memang terkait dengan permohonan panjenengan di itu 21 April ya, 21 April 2008 itu memang perihalnya seperti yang dimaksud. Tapi perintahnya diperintahkan untuk segera menjalankan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Jadi saya jawab itu dulu. Perintahnya seperti itu yang ditujukan dari Kanwil BPN Jawa Timur kepada kami. Itu pun ditegaskan kembali karena kalau tidak salah dari Pokmas ini juga mengirim surat ke Menteri di tahun 2023. Betul Pak? Ya. Dan Pokmas juga berkirim surat tanggal 11 April ke Kanwil. Betul ya? Betul. Saya nanya oleh tidak apa. Cocok kali guys, silakan. Ya, ini cocok begitu ya. Nah, kemudian kami juga diserahkan oleh Dirjen PKP, Dirjen Penata Punya Agraria. Perintahnya hal yang sama, meneliti, ya, meneliti, dan itu pun sudah dilakukan. Saya kira sementara begitu ya Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak Ketua? Terima kasih Pak Nanda. Pokmas itu jadi terjemahan bahasa dari surat-suratnya. Tidak lanjut untuk pertanyaan berikutnya, monggo. Baik. Kalau menurut pemahaman kami di dalam memahami surat ini, Bapak Kepala BPN ini menggunakan diksi balaghah, pengolahan kata. Yang jelas di sini memang diperintahkan meneliti. Penelitian itu apa sih? Ya untuk membandingkan substansinya penelitian terhadap tanah aku, tentu untuk diredistribusi. Itu pemahaman kami. Nah, setelah diteliti Bapak utama untuk diterbitkan SHU baru, SHU baru. Faktanya begitu. HGU yang lama habis tahun berapa? 2008. Kemudian terbit HGU baru lagi sampai tahun 2033. Jadi penelitian hasilnya untuk HGU baru. That is not
Pendidikan Anda bukan untuk kepentingan rakyat. Maaf, kalau Anda mengatakan Anda baru datang, saya di sini tidak berbicara kepada perorangan, Pak, pada institusi. Saya menganggap walaupun Anda kemarin masuk rumah itu, saya menganggap Anda mengetahui. Jadi substansi, sekali lagi, substansi dari surat ini melakukan penelitian pemerintah, melakukan penelitian betul. That is right. Ada sahih menurut nas, Pak. Nah itu tujuannya apa? Demi untuk mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat, redistribusi karena masyarakat memang membutuhkan untuk ketahanan pangan, Pak. Betul? Oke, gitu. Terus kemudian dari tahun 2008 sampai sekarang ini memang konflik seperti ini dikelola. Sebenarnya kalau pendidikan itu orang-orang yang pernah sekolah, ada undang-undang good governance di dalam melakukan tugas bersanda. Maaf kalau saya menggurui dengan, karena saya melihatnya itu memang tidak melakukan good governance, tidak melakukan suatu kebijakan demi kebaikan masyarakat umum. Ini terbukti. Pertanyaan saya berikutnya adalah HGU yang baru yang terbit tahun 2008 sampai 2023 ini kepada PT apa berkantor di mana? Pertanyaan mohon dijawab. Saya sampaikan kepada Pak Ketua. Nanti berlanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Mas. Pak Ganta, mungkin perlu informasi Pak Bisa? Siapa? Pak Ades, mau berbicara di Pak Ganta mudah-mudahan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Bapak Ketua ya. Mungkin kurang lebih apa yang disampaikan Bapak Ahmad ya, itu memang seperti itu Pak. Jadi kalau kita bicara itu tanah yang sebenarnya sudah tidak asing Pak. Mungkin Bapak Diwan nanti yang sudah dari periode atau 4 periode, saya kira tanah Tumpak Modo ini sudah tidak asing. Itu tidak baru masa gitu Pak. Jadi perjalanan tanah ini mulai proses HGU itu sebelum saya menjadi lurah pun itu sudah ada, dan mindset saya pada waktu itu 2021 kalau tidak salah itu proses. Era saya itu ada pengembang, misalnya ada yang mau masuk menanamkan saham atau itu berfungsi Bapak. Ya. Kami tidak punya banyak waktu. Kami tidak ingin ceramah seperti ini. Jadi kita diskusi per pertanyaan, jawaban, dan mencari solusi. Nanti ada sendiri pertanyaan dari saya untuk Pak Kepala Desa. Bapak, jadi kami pengen membuka teman-teman kata data dari Pak Dina. Kami mohon biar berikan gitu ya, Pak Mas. Monggo, lanjut. Tidak sama, cuma dari besarnya gini Pak. Jadi selama era saya itu memang ada pandangan mungkin berbeda ya, dari kelompok sini kelompok sana itu yang menganggap wah sebagian ini tanah rakyat, tanah adat yang harus dikembalikan di masyarakat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ini pemerintah daerah dan desa itu cuma kebetulan saja berkesempatan adanya tanah itu di desa kami. Jadi untuk hal-hal yang mungkin
di DPR istilahnya ya mesti ada bahasanya seperti itu kan. Jadi mohon pada posisi berbeda. Jadi Pak Nanta memberikan data-data iki kudune diwenirahnya, iki kudune dikapani lah bahasanya seperti itu kan. Dia punya dasar, tapi harus mendasarkan apa? Misalnya Pak Nanta harus menjawab diberikan, diteliti, distribusi dan sebagainya. Monggo Pak Nanta jawab. Pertanyaan saya ulangi Pak, biar tidak mengembang kemana-mana. HGU 2008 sampai sekarang ke PT apa, alamatnya di mana? Terus kemudian mohon kalau ada kopinya kami beli. Kami akan juga melakukan penelitian legalitasnya. Terima kasih. Mungkin ya saya memaklumi apa yang disampaikan Pak tadi selaku perwakilan bicara dari masyarakat. Perlu kami sampaikan informasi ya. Bapak menyampaikan surat itu di tahun 2008 ya, bersurat ke Kanwil itu tahun 2008. Sementara HGU itu sudah diberikan diperpanjang di 2006 Bapak. Jadi bukan 2008 sudah terbit yang baru yang akhirnya berakhir di 2033. Itu sementara itu. Kepada PT siapa? Tidak bisa dijelaskan. Kepada PT Lestari Agro Kencana berkedudukan di Tulungagung. Kalau dicatat PT Lestari Agro Kencana. Ya. Oke. HGU nomor 1012 Pak ya. Dari HGU 1 ke HGU nomor 10. Oke. Dan HGU nomor 3 ke HGU nomor 12. PT apa tadi? Lestari Agro Kencana memperpanjang tahun 2006. Iya, 2006. Oke. Sebelum PT Lestari Agro Kencana melakukan perpanjangan tahun 2006. Bentar, saya juga punya data ini. Itu apakah sejak awal PT Lestari Agro Kencana Pak? SHGU yang lama, artinya memperpanjang itu memang PT-nya sama? Tidak. Jadi jual beli dulu. Nah, makanya tolong jelaskan secara detail. Itu artinya bukan memperpanjang. Membeli dulu haknya 2 tahun karena harganya 2008. Kami yang mencocokkan, maka kami juga melakukan penelitian. Izin Pak Ketua, saya mengikuti alur beliau katanya satu persatu karena tadi tidak ditanya jadi saya belum. Oh gitu, saya kan mau berlaku saya ya. Oke, kalau memang itu mas saya gini, kalau memang dengan sebagai orang educated seperti itu, jenengan kan tahu apa yang saya tanyakan, walaupun tidak persis kan bisa menjawab lebih. Izin Pak, jadi kalau memang penjenengan mau ikut saya ceritakan, ya, saya ceritakan dari awal asalnya. Oke, dari awal asalnya saya ceritakan berdasarkan data Pak. Ya. Tapi sebelumnya mungkin tadi saya agak tergelitik karena ada anggapan yang Pak Kades sampaikan dari Pak Ketua, ada yang berpendapat bahwa ini tanah tetap ya Pak ya, atau tanah dari masyarakat yang gimana? Tanah adat. Tanah adat Pak, tahun 1901 disewa Belanda. Ini yang nulis Kanwil, bukan kalangan kita. Tapi Kanwil menulis surat itu juga sudah melakukan penelitian. Jadi nanti terkait dengan surat nanti daripada saya harus berbantah menafsirkan, nanti mungkin bisa dilihat Pak. Nah ini salah satu jenengan tidak menjawab somasi Pak. Akhirnya terjadi bantah-bantah seperti ini. Ya oke lah Pak, ini
kita berdiskusi ya. Artinya kita kan mau cari solusi, jadi kita sepakati mau cari solusi. Saya jelaskan Pak terkait dengan HGU 1 dan 3 awal ya. Dari awal ya, monggo kalau bicara silakan. Jadi HGU nomor 1 ini bekas erfah nomor 54, 39 dan 34 sisa ya, dimohon oleh PT Margasari Jaya, kedudukan di Surabaya, terbelah HGU nomor 1, 2 dan 3. Margasari Jaya. Oke, sambung. Oke. 2006 Kemudian tahun itu di tahun 85 Pak. Jadi di tahun berakhirnya hak tahun di 2008. Oke. Di 2006 ada jual beli hak maksudnya ya dari PT Margasari Jaya ke PT Lestari Agro Bencana. Oke, tahun. Kemudian di tahun 2006 itu terbit HGU berakhirnya tahun 2033. Oke. Karena belangko lama untuk HGU nomor 1, penyesuaian penomorannya menjadi HGU nomor 10 karena ketentuan HGU itu kalau dulu itu per desa Pak. Nah, karena di tahun 97 HGU itu luas wilayahnya per kabupaten, sehingga ada pergantian, sehingga ada ganti nomor menjadi nomor 10 dan 12. Kemudian tahun 2022 ini saya sampaikan sekalian Pak, biar lengkap dengan datanya. Sudah. Ganti nama berdasarkan berita acara perubahan anggaran dasar menjadi PT Sang Lestari Abadi, kedudukan di Tulungagung sampai sekarang. Berapa SHU? 3 semuanya? Ya HGU-nya betul Pak 3, cuman khusus untuk yang nomor 2. Khusus untuk yang nomor 2 ini ternyata di data kami itu di tahun 2021 itu ada pelepasan dan dimohon hak pakai oleh PT yang sama karena sebagian kalau nggak salah ada fasilitas umum air atau apa, sumber air Pak, sehingga menjadi hak pakai nomor 12 dan 13 untuk yang khusus bekas HGU nomor 2 dan sebagian dilepas PT yang sama. PT yang sama, Sang Lestari. Ya, saya ada pertanyaan mohon maaf langsung di Pak Ketua. Ini ketika dari PT pertama apa tadi itu namanya? Margasari Jaya. Iya, Jaya itu tadi. Sekian tahun itu CSR-nya ada nggak? Bapak punya catatan? Corporate Social Responsibility. Dan juga PT Sang sampai sekarang CSR-nya ada atau tidak dalam catatan Bapak? Kalau memang tidak, nanti tanyakan berapa di sana. Ini mungkin dibantu teman saya untuk menjawab ya.
Ada dan berapa kemana? Itu aja dulu Pak. Waktunya agak banyak. Terima kasih. Izin Pak Moderator Pak. Untuk CSR itu mengenai dari BPN itu kan bukan kewenangan dari BPN, karena CSR-nya itu kan dari BPN sendiri, mungkin dari instansi terkait yang mengelola CSR. Ya, artinya tidak punya catatan. Pertanyaan saya, apakah punya catatannya? Kalau catatan yang dimaksud CSR yang mana kita kan belum tahu. Nah, ya CSR dari Ya, itu bentuknya apa, itu kan bisa. Itu CSR apa itu nanti yang lebih tahu kan dari BPN sendiri. Biasa, berarti memang bukan kewenangan Bapak untuk menjawab ini, karena bukan tidak mengetahui ya, tidak punya catatannya. Pak Kepala, mohon maaf, ada pernah menjabat sejak tahun berapa? Saya dilantik 2019 bulan 9. 2019 bulan 9. bulan 9. Begini Pak, mohon maaf Pak Ketua, ini belum bolong lagi ya. Tadi lagi, betul. Mungkin tepat dengan skrip loh. Selama penjagaan pejabat atau penjagaan asli warga Bengkulu? Asli warga Desa Pol. Berarti setidaknya sebelum menjabat pun tahu peristiwa-peristiwa dan sebagainya. Sepengetahuan Anda tentang CSR ini dari PT yang pertama Marga Sari Jaya dan PT Lestari Agro Kencana kemudian Kejaksaan. Ini statusnya gimana? Apakah tertib membayar, terus kemudian ada dampak positif CSR-nya untuk masyarakat? Masyarakat pernah dengar CSR betul? Bantuan dari PT-PT tersebut betul? Belum. Sekarang dari Pak Kadesnya, barangkali ada tapi untuk di Sumur, di Risi misalnya. Mau Pak? Terima kasih. Jadi sebelum era saya 2019 itu saya cukup paham Pak kalau ngomong masalah CSR. Terus di proses era saya 2021 itu memang di situ pada waktu sosialisasi itu juga menyebutkan. Tapi sampai hari ini pun saya juga begitu belum detail itu CSR itu yang mana di mana itu masih belum detail. Cuma waktu sosialisasi sudah disampaikan juga bahwa permohonan permintaan dari warga yang pada saat itu juga saya undang waktu sosialisasi itu ada. Jadi tidak memiliki catatan dan tidak merasa pernah menerima CSR untuk desa Depok. Iya, ada waktu pernah bicara cuma pernah dibicarakan tapi belum pernah dieksekusi. Siapa saudara-saudara ya dicatat. Itu CSR seharusnya setiap tahun hak penjenengan semua, hak kita semua. Itu aturan undang-undang itu. Terus kemudian pertanyaan lanjut untuk Kepala Desa langsung di ngapunten Pak Ketua. Pada tanggal 14 bulan 9 2023 ini ada upaya dari Kanwil BPN wilayah Jawa Timur hadir ke Depok yang tujuannya untuk apa Mas? Menindaklanjuti tujuannya untuk menindaklanjuti surat revisi Kementerian SDM itu tadi. Dan kata kamu untuk apa tujuannya menindaklanjuti itu apa yang akan dilakukan? Cek fisik. Cek fisik, ya. Ketika Kanwil Jawa Timur hadir ke Depok tanggal 14 bulan 9 tahun 2023 akan melakukan cek fisik. Ini berarti berakhir di balai desa. Kabarnya, mudah-mudahan kabar ini salah. Kita klarifikasi di sini. Betulan, Pak. Oh betulan, Mungkin kalau tak ngerti dengan mentor rumit. Tekon dia mau. Oh kabarnya betulan gitu ya. Bener fakta menurut masyarakat bahwa penjenengan cek Mas cek Matikan.
Tes blend. Tes blend. Bukan. Kabarnya, mudah-mudahan tidak betul, tapi dibantah oleh warga berarti betul. Oleh jenengan menghambat, menolak tamu yang datangnya menggunakan anggaran negara, penjenengan digaji oleh APBN. Terus ada ini lembaga instansi superiornya kan APBN. Kalau sedikit saya klarifikasi Pak Basani. ini klarifikasi. Pada waktu itu memang benar ada itu saudara Agus Sansana itu juga dia sudah sebagai PPD saya itu datang Pak untuk minta katanya mau pengecekan. Sebelumnya terus terang saya tidak memahami kok adanya ini kelompok masyarakat ini yang mau. Jadi saya namanya saya kurang begitu memahami, akhirnya saya kan, ini apa, kok mas apa? Kan saya tanya gitu Pak. Akhirnya saya lihat data, ini benar, ini kok mas ini benar, saya tanya gitu sama saudara Agus. Oh ini masyarakat saya, coba saya klarifikasi dulu. Akhirnya saya telepon per kasur saya Pak, benar ini. Nah, itu menurut keterangan kasur, Pokmas, data-data Pokmas ini bahasanya nggak pernah pada waktu itu kok dia itu meminta, ada yang meminta, ada yang enggak. Jadi masih beda Pak. Jadi saya terus terang kalau ini belum clear, otomatis Pak, saya juga nggak mau berisiko untuk menanggapi sekelompok ini. Jadi itulah mengapa waktu dia datang saya juga nggak begitu merespon. Itu yang benar Pak. Jadi kesimpulannya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Anda menolak Kanwil untuk cek fisik karena yang mengajukan adalah Pokmas yang tidak ada ketahui. Ya, siap. Bapak, Presiden tahu Undang-Undang Dasar 45 kan? Iya. Setiap warga negara itu berhak berkumpul dan berserikat dan memiliki haknya. Presiden kok dia punya hak veto Pak? Itu dasar hukumnya. Nah, caranya dasar hukumnya Pak. Bukan tahu tidak tahu, tapi dasar hukumnya. Kita bicara soal kepala desa, soal kekondisian juga Pak. Di kondisian wilayah saya. Jadi Apakah itu benar? pemerintah perangkat saya, kalau itu masih pandangan saya kok belum dirasa belum konkret ya. Terus terang saya juga belum berani Pak. Oke, nanti kita akan menentukan. Jadi kalau kalau pemerintah yang menentukan apakah ATR BPN wilayah itu bukan bagian dari pemerintah? iya, tapi pada saat datang itu pas tidak nyaman Pak. Saya tidak nyaman karena Saya paham. Apakah kemudian Anda juga memohon kepada ATR untuk datang lagi kapan dijadwalkan? enggak Pak, saya tetap tunggu. Tetap menunggu. Pasti Anda tidak memberikan jadwal, akan mempelajari dulu dan sebagainya. Pada saat itu enggak, saya masih Pak. Saya cuma pelajari ini perangkat saya itu saya ajak koordinasi. Oke, baik, saya sudah cukup tahu klarifikasi Anda. Jadi masyarakat juga biar tahu apa dalam benak pikirannya Pak Kepala Desa Anda ketika menolak dari Kanwil. Dan ini menjadi persoalan sendiri. Perasaan saya, jadi saya menolak itu ada alasan tersendiri waktu itu. Iya Pak, saya paham. Jadi posisi ini, yang ini terus aku bingung, aku ngomong. Oke. Jadi biar lah. Kalau yang bahasa seperti ini mohon didiskusikan di luar kami. Iya, tadi saya sudah berikan Oke. waktu. Jadi biar kami bisa menjadikan. Iya. Takutnya bingung Pak.
Bukan peraturan itu. Saya sudah sampaikan tadi, nanti kita diskusikan dulu di luar di lain sesi. Dalam hal kinerja pemerintahan, saya audit kinerja pemerintahan. Oke. Yang Mas, ini biar berimbang lah. Mulai tak boleh sampai kalau bingung aku. Ya, biar. Pak Camat sebantu lagi. Belum Pak, saya belum menyerahkan waktu Pak. Ini masih panjang banyak. Ini akan menjawab dari pertanyaan warga. Betul, tapi posisi ini boleh terus di. Enggak nanti sendiri. Sebentar, saya pertanyaan belum selesai pada Pak Kepala Desa. Pak Mas, jadi biar kamu bisa menjadikan gitu. Ya, mulai perusahaan ini hasilnya apa itu? Ya ini kan masih proses Pak. Hasilnya apa nanti? Terakhir kita ini mencari pokok permasalahannya di mana. Lalu kita akan mencari solusinya apa. Saya tidak akan berangkat di sini juga melakukan swot Pak. Saya analisis. Saya bukan orang sekolah, tapi saya yakin saya melakukan. Saya yakin, saya yakinnya bahwa pinter banget. Justru itu. Jadi pertanyaan Bapak dan kekhawatiran Bapak mohon disembunyikan dulu. Nanti perdebatannya saya dengan Anda jadinya waktu nggak habis ya. Nah iya, dari itu. Dan justru itu, kalau berikan waktu kepada saya seluas-luasnya agar masyarakat ini senang, puas, karena saya mewakili mereka. Betul. Seharusnya pendidikan yang mewakili mereka sebagai wakil rakyat. Kenapa harus saya? Gratis gaji saya, Pak. Oke, dilanjutkan. Monggo ke siapa dengan bertanya? Iya. Monggo. Yang sabar tidak harus saya, Anda juga harus sabar. Nah, saya tadi kasihan sama Pak Lurah gitu loh. Iya, kalau kita ngomong misalnya. Monggo. Oke, ini kembali ke Pak Kata dulu. Kaitannya nanti kepada Pak Kepala Desa. Di lahan yang hak pakai, sekarang ada proyek kuburan. Betul? Itu sebenarnya, mohon maaf ini mengingat. Sebenarnya pada Pak Marsono saya katakan saya ingin hadir juga dari pihak PT. Diwakili oleh pengacaranya atau dari board directors-nya, tapi tidak hadir. Seharusnya bertanya pada mereka. Ini kira-kira Bapak Ketua Komisi. Ayo, Sekwan, diundang nggak BHPT? Anggap aja BHPT ini berjajah. Dan tidak ada yang menjajah langsung pertanyaan kita menjadi jawab terus bagaimana? Oke, Pak Mas. Jadi sementara untuk PT belum kita undang. Alasannya apa Pak? Jadi posisi kita masih mendapat aspirasi dari teman-teman Pak Mas. Mencari kesimpulan, kemudian kesimpulan itu diberikan kepada PT, biar PT siap jawab. Itu politik itu. Enggak demikian Pak, untuk menyelesaikan masalah. Kita punya waktu juga mahal. Masyarakat ini masyarakat ngarit Pak. Kesini satu hari itu luar biasa kelaparan. Kalau memang bisa efektif, kenapa tidak efektif? Anda menggunakan jargon kalau tidak bisa dipersulit, kenapa tidak? Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak? Begitu. Pertanyaan saya kepada Anda, ini seharusnya pertanyaan juga dari pakai PT tersebut. Terus kemudian dibuat kuburan ini, proyek kuburan ini, itu menurut semua ini boleh menjawab. DPR boleh, saya tanyakan perdanya ada apa tidak, aku jawab boleh. Perda tentang penyediaan tanah kuburan. Perda itu harus dibuat oleh DPR boleh menjawab. Terus kata sendiri yang punya kewenangan tentang lahan perizinan pasti berkaitan dengan kata. Untuk kuburan ini mengacu pada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Sejak kamu belum lahir, kalian belum lahir, undang-undang itu sudah ada. Harus dikelola oleh ini kuburan umum atau bukan umum ya, kuburan sosial. Kuburan bukan umum, harus dikelola oleh lembaga sosial. Apakah PT SAN yang sekarang melakukan pengembangan itu
perusahaan atau perseroan umum, bisnis for profit atau non profit. Ini saya berharap sebenarnya Komisi A ini ada Pak ex notaris itu. Saya berharap Pak Gubernur hadir. Sesuai dengan aturan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 97 itu harus dilakukan, didevelop, dikembangkan, dikelola oleh lembaga non profit. PT San menurut penilaian saya adalah bisnis ansih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana statusnya? Menurut Anda, apakah ini legal atau ilegal? Silakan jawab. Perdanya ada dulu nggak? Ada, tidak, kita aja. Monggo dari hukum dulu. Perda tentang pengadaan tanah makam umum. Nggak tahu lagi. Miknya Pak, miknya kecil. Pakai mic biar semuanya dengar. Mohon maaf, hari ini belum siap. Oke, informasi yang kami dapatkan secara non formal dari yang program Bapak Catur, kenapa? Belum ada. Atau Dewan pernah membuat terus Pak Catur menyelipkan di mana, terus akhirnya nggak tahu, akhirnya mengatakan nggak ada. Pernah membuat apa enggak? Kantor Dewan? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena proyek kuburan ilegal tidak memiliki dasar hukum. Coba sekarang dibantah Pak Polisi atau siapa polisi lain. Dasar hukumnya apa? Membuat pengadaan kuburan bukan umum dan dijual secara online for business. Kuburan Cina lagi Pak. Jangan menyebut nama Cinanya. Masih situ. Coba siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini proyek ilegal. Kita pulang, kita kuasai. Siap. Tolong direkam. Diumumkan secara nasional. Saat ini kita Pak Nusron Wahid, Anda secara pribadi adalah adik junior saya di Ansor. Masuk. Sekarang Anda menjadi Menteri ATM BPN. Itu rumah menjadi gejolak seperti ini. Ada proyek kuburan yang dibisniskan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Padahal sudah diatur peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987. Tolong dipelajari sendiri itu. Ada kalian semua adalah orang-orang terdidik yang harus tahu ini. Jadi dengan ini saya proklamasikan bahwa proyek kuburan itu ilegal. Anda siap menguasai? Anda siap untuk mengorbankan nyawa? Anda siap syahid? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thomas. Mudah-mudahan kita tutup. Kita tutup biar nanti hasilnya runtut lah rasanya. Terima kasih, Thomas, Pak Ngopong, Pak Hades, Pak Camat, Pak Kanta, Pak Polisi. Mudah-mudahan ada solusi dari apa yang dirasakan oleh kelompok. Saya kiri, saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan ada berkah di kegiatan ini. Amin.
nih kono, di gue wani. Nah iya. Langsung lokasi ya. warga Ngokoh dan tadi dari perwakilan warga Ngokoh teruskan bahwa makam Sangri Rahayu di Ngokoh Gunung adalah ilegal menurut para perwakilan dari warga Ngokoh. Kebetulan ini belakang saya adalah Bapak Kepala Desa Ngokoh. Jadi ini sekarang saat ini warga memutuskan untuk menghentikan hearing dan langsung menuju lokasi, dan karena sudah menyatakan perwakilan dan menyatakan ilegal, maka warga menuju ke lokasi Ngokoh untuk menyelesaikan lainnya dimasuk untuk kumpulan Sangri Rahayu. Terima kasih. Mas Firman. Ditutupnya Pak. Harga kita ditutup nih. Ditutup dhewe ya, Pak. Ini Korea. Ini hearing yang ini seru banget. Selain nenek begini. Bingung aduh, putus bingung Pak Kantan, bingung. Kami tenggelam satu, dia masih baru. Baru. Wong sing zamane Kantan sing KVRI Kaligus ayo. Mulek kok. Saya nyari pasang kayak gitu. Coba komisi aja. Kan dari motor. Jadi sing buat. Lah benar, Bos.
Gambar kurang kelebuane lho ya. Dalam. Bingung. Santai bingung. Bingung piye? Piye? Sing cari piye? Endingnya piye? Selesai. Endingnya dari penyataan akan tahu ngomong akhirnya kan dari pihak perwakilan warga yang ngomong bahwa ini Sanggila Hill itu ilegal. Jadi langsung berani masuk menguasai iya kudu direview sama Cyberpress kudu direview sama taman. Jadi Sanggila Hill yang kono ilegal toh. Ilegal dianggap ilegal wani. Ini menurut siapa? Aku gede wis lewani kok ya yang belum geni. Tidak wani diganggu itu. Enggak akan berani melegalkan itu, mesti ilegal. Berani. Mari apa? Lawannya Perpres loh. Iya. Perpresnya jelas kok. Itu. Iya. Ilegal. Oh, semua. Kita tutup. Ya. Terima kasih. Kita akhiri. Ya, kita akhiri hearing kali ini. Kita nanti akan melihat laporan dari teman-teman yang saat ini perwakilan warga Ngepoh dan apatnya meluncur ke Ngepoh. Ya, jadi dari nadanya nanti menyatakan Sanggila Hill ilegal dan mau menguasai Tansan. Oke, kita tunggu berita selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.